yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari besar itu bukanlah hari yang dihancurkannya alam semesta, itu bukan termasuk yang paling besar. Yang paling besar lagi, yang lebih dahsyat lagi adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Jadi berdirinya kita di hadapan Allah Ta'ala itu lebih besar dan lebih menakutkan dibandingkan hancurnya alam semesta. Betul, hancur alam semesta menakutkan, tapi tidaklah itu menakutkan dibandingkan berdirinya seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Bukankah hadirin sekalian, ketika seorang dipanggil oleh bosnya misalnya di sidang, di ruangan tertutup, dia akan ketakutan. Bukankah ketika kita dipanggil oleh gubernur, oleh presiden, oleh perdana menteri dalam satu ruangan, dipanggil di sidang, kita ketakutan. Dan nanti yang memanggilnya adalah Allah Ta'ala, bukan lagi di ruangan yang beratapkan matahari, berjarak 1 mil di atas mata kepala, tanpa berbusana, berdiri menunggu persidangan Allah 50.000 tahun lamanya. Berdiri, kita akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sungguh itu adalah sebuah hal yang sangat menakutkan. Oleh karenanya dinamakan hari kiamat, dikarenakan manusia semuanya akan berdiri, tidak akan dipersilahkan duduk. Kalau sekarang Anda dan saya dipersilahkan duduk di majelis ini, maka di hari kiamat tidak ada seorang pun yang dipersilahkan duduk, karena di sana tidak ada kursi, di sana hanya ada semua tanah, dan tidak ada laisa lahu ma'lamu li ahadin, tidak ada tanda pohon, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada batu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ala qarsati bayda, di atas tanah putih, yang mana di sana semua kita berdiri dalam keadaan dimuliakan atau dihinakan. Kalau antum dibilang wahai kaumku, wahai temanku, enak nggak didengar? Enak. Dan ini ucapan Nabi kepada kaumnya supaya tidak ada sekat. Karena pendakwah dengan yang didakwahi itu kalau ada sekat nggak akan diterima. Jadi tidak ada batas. Antum bisa lihat Nabi Muhammad SAW. Ada sekat nggak dengan para sahabat? Tidak ada. Nabi Muhammad berbaju sama dengan bajunya sahabat, berpakaian sama dengan pakaian sahabat, bermodel sama dengan model masyarakat di masanya. Tidurnya pun di masjid, duduk sama-sama sahabat, sehingga ketika ada tamu nanya Nabi Muhammad mana, itu nggak tahu. Padahal Nabi Muhammad di tengah-tengah para sahabat. Ada antum baca di Sahih Bukhari, ditunjukkan sama para sahabat itu Nabi Muhammad. Disangkanya Nabi itu pakai pakaian yang beda, kemudian mendapatkan keistimewaan yang beda, duduk di tempat yang berbeda, dapat pelayanan yang berbeda. Tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak suka datang orang berdiri. Ini betul-betul menanamkan akidah Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika lewat Ka'bah ingin tawaf, itu betul-betul mendarah daging akidahnya, sudah ada di hati. Menyium Hajar Aswad, Umar bilang, demi Allah, aku tahu engkau hanya sekedar batu ya Hajar Aswad. Seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Hajar Aswad dari surga, batu yang sangat istimewa. Umar berkata, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kenapa aku cium? Karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana Nasara memuji Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba, faqulu, ucapkan oleh kalian, Abdullah wa rasuluh. Gak boleh kita berlebihan. Ini perkataan beliau, hamba Allah dan Rasulnya. Jangan sampai lupa 7 wirid dalam satu hari. Dan ini hadisnya sahih, fadilahnya besar, keutamanya hebat. Yang pertama salawat, yang sedang kita bahas. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah mengatakan, alidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan membaca ya dzal jalali wal ikram. Karena itu doa untuk memuji kebesaran, keagungan, kehebatan Allah, dengan sendirinya dikabulkan. Yang ketiga, baca la haula wa la quwata illa billah, diberikan kekuatan hebat dahsyat. Yang keempat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketujuh, dibaca oleh 2 khalil. Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika dijeburkan Namrud ke dalam api untuk disiksa, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat Nabi Muhammad diancam mau diserang ribuan pasukan, padahal habis perang berdarah-darah, banyak yang mati, banyak yang luka, perang Uhud, akan diserang kembali, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya mengajak Anda untuk selalu mendukung channel dakwah kita ini bersama-sama tentunya teman-teman sekalian, agar selalu saja kalau Anda dukung channel dakwah di medsos-medsos yang ada, maka mereka akan menjadikan itu sebagai berita yang
terpenting bagi mereka. Karena bagi mereka tuh akan banyak orang yang memfollow ya. Dan secara otomatis berarti akan tersebar dakwah secara otomatis. Dan Anda pun akan memiliki andil dalam masalah itu. Jadi mana judul atau satu tema atau satu cuplikan yang lagi tren, maka oleh media-media ini mereka akan menjadikan sebagai tren news bagi mereka atau berita. Dan akhirnya orang banyak menontonnya. Anda memberikan dukungan kepada channel-channel dakwah ini bukan cuma channel dakwah kita. Channel dakwah manapun Islam yang menyampaikan benar ya gambaran tentang Islam, tentang keadaan muslimin ya. Sekarang juga mungkin keadaan muslimin di Palestina sampaikan ya kepada publik sehingga menjadi tren ya berita yang akhirnya bisa membuat ini menjadi topik yang disorotin dan akhirnya menyebarlah kebaikan itu dan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman di YouTube bisa subscribe, like dan juga loncengnya untuk Anda memberikan dukungan dan juga Anda akan mendapatkan notifikasi informasi dari kami dan berikan komen-komen positif. Dan bagi teman-teman yang tidak berminat untuk mengikuti ceramah, kami sarankan untuk tidak usah masuk hanya untuk memberikan komen yang negatif. Anda cari cuplikan yang cocok dengan Anda, silakan Anda bisa berkomen di sana daripada Anda datang ke satu channel yang mungkin menyampaikan kebaikan tentang Islam lalu Anda datang hanya untuk mengganggunya. Kami sarankan agar tidak menjadi berat hukuman Allah SWT kepada Anda di dunia dan juga di akhirat tentunya. Dan bagi teman-teman di Instagram, di Facebook, di Telegram, di TikTok, apapun yang disarankan oleh pemilik medsos ini atau media ini untuk Anda berikan dukungan, Anda ikuti dengan follow, dengan share, dengan komen-komen positif dan seterusnya, Anda lakukanlah itu. Sebagaimana ada majelis di alam nyata, ada majelis di dunia maya. Itu juga bahaya. Dan justru di dunia maya ini yang banyak menghabiskan umur kita. Nah, kita duduk dengan HP kita, kemudian kita klik. Tidak terasa setengah jam. Klik lagi setengah jam. Nggak ada manfaatnya. Nonton berita perempuan terbuka auratnya. Ini. Berita artis, berita macam-macam. Klik lagi. Tidak ada faedahnya. Apakah engkau mengklik ini mendapatkan pahala di akhirat? Tidak ada. Kalau gitu ini lagu sia-sia. Kalau gitu jangan habiskan umurmu untuk hal tersebut. Kita sama-sama berusaha untuk menjadi seorang yang wara'. Apa itu orang yang wara'? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Kalau kita benar-benar menghargai umur kita. Masalahnya kita buang-buang umur, itu masalahnya. Iya. Iya, kita mengucapkan salam bila masuk rumah sekalipun kosong. Tapi ucapan salamnya berbeda. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau kita yakini di dalamnya kosong, tidak ada orang. Mungkin ada jin? Ya mungkin. Mungkin ada malaikat? Ya sangat mungkin. Tapi fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi sesuatu berdasarkan yang zahir, tidak menghukumi sesuatu berdasarkan yang tidak zahir, tidak terindrai. Ya, kalau di sana nggak ada orang, kita anggap itu kosong, walaupun sangat mungkin ada jin dan malaikat di sana, ya, dan binatang seperti semut, kecoa, tikus. Tapi kita tidak bersalam kepada mereka. Kita ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholin. Jadi begitu masuk rumah, buka pintu bismillah dulu, bismillah, lalu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau rumah tersebut rumah yang baru saja kita masuki, mungkin kita baru pindah, mungkin kita baru ngontrak, mungkin kita baru beli, mungkin kita umpamanya masuk ke hotel, ke penginapan, ya, kosong, diberi kuncinya, kita buka, maka baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Baca itu, maka apapun yang ada di sana, baik setan dari kalangan bangsa jin ataupun binatang-binatang yang berbahaya, maka tidak akan memadaratkan apapun kepada dia. Tidak akan memberikan madarat apapun kepada orang tersebut. Ya, baca itu, insya Allah setan yang ada di sana tidak akan bisa mengganggu dan mereka akan lari walau hanya dengan ucapan bismillah ketika memasuki rumah tersebut. Amalan apa kira-kira yang paling bagus
yang paling mulia, yang menandakan saya ini dekat sama Allah, saya juga ini aman dari siksaannya, maknanya seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lisanmu selalu saja basah dengan zikrullah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, bila seorang hamba Allah mudahkan lisannya mengatakan astagfirullah, berarti menandakan Allah tidak ingin menyiksanya. Karena Allah mudahkan dia memohon maaf kepadanya. Karena kalau Allah mau, Allah buat tidak bisa kita berzikir. Berapa banyak orang yang punya kemampuan, lisannya sehat, tubuhnya sehat, tapi tidak bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang sering Nabi baca untuk para sahabatnya, Nabi mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhindar dari kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami semangat untuk melakukan ketaatan, yang dengannya engkau akan sampaikan kami ke surgamu dengan rahmatmu tentunya. Inna dunya irtahalat mudbirah wa irtahalatil akhirah muqbilah wa likullin wahidin minhuma banun fakunu abna'a al-akhirah wa la takunu abna'a ad-dunya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya dunia semakin pergi, akhirat semakin mendekat. Dunia semakin menjauh, akhirat semakin mendekat. Dunia semakin meninggalkan kita. Kalau enggak dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Kemudian akhirat semakin mendekat. Akhirat semakin mendekat. Dan masing-masing ada pengikutnya. Ada anak-anak, ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Maka jadilah kalian pengikut akhirat, jangan pengikut dunia. Al-yawma amalun bila hisab. Hari ini kita bisa beramal dan tidak ada yang menghisab kita. Ghadan hisabun bila amal. Ke depan nanti ada yang hisab, tidak ada amal. Maka seorang waspada. Ya, dia jangan terpedaya dengan kesehatannya, jangan terpedaya dengan hartanya yang banyak. Ya, dia harus sadar bahwasanya kehidupan Allah biarkan dia hidup ini untuk dia bisa beramal yang terbaik, dan kehidupannya tidak selama-lamanya. Kita semua sadar akan hal tersebut. Kita semua ingin lari dari kematian, tapi kematian justru mengejar kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kita lari dari kematian dengan apa? Dengan berobat, dengan vaksin. Kita ingin lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum, tetapi kematian bukan mengejar kalian dari depan, dia datang. Mulaqikum, dia menemui kalian. Kita lari mengejar, kita kira kita lari dari kematian, kematian datang dari depan. Fa innahu mulaqikum, datang menemui kalian. Ya. Kalau tidak mati dengan corona, mati dengan yang lainnya. Kalau tidak mati dengan pedang, mati dengan yang lainnya. Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal karena ditikam oleh pedang, maka dia akan meninggal dengan yang lainnya. Ta'addadatil asbab, sebab-sebab kematian banyak dan semuanya menuju pada satu, yaitu kematian. Oleh karenanya, kita harus sadar bahwasanya kita dibiarkan hidup ini kesempatan bagi kita untuk beramal yang terbaik. Untuk beramal yang terbaik. Di antara ini itu adalah salah satu dari perincian. Amma yatasaalun surat An-Naba. Apa kata Allah? Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kalian rasakan. Kita tidak akan menambahi kalian kecuali azab. Tidak ada harapan diampuni kalau mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Maka ini ayat yang mendorong kita untuk meninggalkan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang paling nyata. Kezaliman yang paling besar. Allah mengampuni semua dosa dengan catatan kau kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, semakin tinggi ilmunya, semakin takut dari kesyirikan. Semakin takut dari kesyirikannya. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana innahunna adlalna katsiran minan nas. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan hamba dan anak keturunan hamba dari melakukan kesyirikan, melakukan dosa-dosa itu. Subhanallah. Apakah tidak pantas kita untuk takut kepada kesyirikan? Posisi jenazah, dia orang yang sangat membutuhkan bantuan orang yang hidup untuk ditangani. Maka Islam memberikan motivasi untuk menangani jenazah dan ada banyak pahala-pahala yang besar. Yang pertama, selesaikan urusan muamalah. Apa saja Pak? Muamalah yang belum beres, utang,
kezaliman, dan aneka urusan muamalah yang lain yang belum beres. Siapa yang menangani ini? Keluarganya. Sehingga pertama dia sampaikan, siapa yang punya piutang bapak, siapa yang punya piutang dari ibu, silahkan lapor ke kami. Kami akan berusaha untuk melunasi. Demikian agar si mayit menjadi tenang dan kulitnya bisa dingin. Yang kedua, mintakan permohonan maaf dari orang lain yang pernah berhubungan dengan beliau. Misalnya yang pernah hubungan, teman-teman satu grup WA, komunitasnya, teman kerjanya, tetangganya, kemudian keluarga besarnya, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah cukup mudah, hanya dengan share WA, maka orang sudah bisa memberikan informasi. Maka dianjurkan dalam hal ini untuk mintakan permohonan. Fulan telah meninggal dunia, kami selaku keluarganya memohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk memaafkan kesalahan Fulan. Barangkali ada ucapan yang kurang berkenan, perbuatan tindakan yang kurang berkenan, mohon agar dimaafkan. Kalau misalnya ada di antara mereka yang tetap memasang permusuhan, nggak terima, ya mungkin bisa jadi akan lanjut di akhirat. Andai kan keluarga tahu, maka segera diselesaikan. Kira-kira kenapa Anda masih belum terima ketika Fulan meninggal? Dia mungkin cerita, sebabnya ini. Baik, kami ganti. Banyak pertanyaan seperti ini, yaitu sudah bertahun-tahun nggak bayar zakat. Ya, baik karena tidak tahu atau memang sengaja, ya, lalai artinya sengaja, pura-pura nggak mau bayar gitu. Atau juga banyak juga yang nggak tahu, oh ternyata harus zakat ya. Jawabannya, sebagaimana pertanyaan ini ya, ternyata ada emas yang sudah lebih dari nisab, berarti lebih dari 85 gram ya, sudah 5 tahun berturut-turut. Pertama, apakah dibayar zakatnya? Jawabannya iya. Jadi zakat yang sudah tidak dibayar bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun itu wajib dibayar zakatnya. Jadi emas, jadi zakat-zakat yang dulu puluhan tahun, belasan tahun nggak dibayar, ketika sadar dan mau tobat dibayar. Kenapa? Penjelasan ulama pada zakat mal itu ada dua hak. Hak Allah, yang kedua hak orang miskin. Kalau hak Allah, kita cukup bertobat. Dengan tobat dan nasuha, ikhlas, dan Allah Tawwabur Rahim. Allah menerima taubat hamba. Masalahnya sekarang adalah haknya sesama makhluk. Haknya orang miskin. Nah ini kita nggak bisa sekadar tobat dan minta maaf, harus ditunaikan. Oleh karena itu saya pegang pendapat apabila ada zakat yang tidak dibayar bertahun-tahun, kita bayar semuanya. Lalu sekarang bagaimana perhitungannya zakat tersebut? Maka yang pertama, kalau memang kita tidak bisa menghitung secara detail, maka kita perkirakan. Dan kita ingat lebihkan, lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kalau kita sudah lupa ya, aduh lupa nih berapa ya dulu ya. Berapa kita perkirakan, kita ijtihad serius, kalau bisa lebihkan. Mudah-mudahan dengan kita lebihkan itu juga sebagai penghapus kita lalai dulu seperti itu ya. Nah bagaimana misalnya contoh dia punya 100 gram ya 5 tahun yang lalu. Maka dihitung 5 tahun yang lalu 100 gram tersebut dihitung ya 2,5%. Berapa tuh 2,5%? Ya 2,5 gram. Dan cara bayarnya ada dua. Pertama dia keluarkan 2,5 gram emas juga. Yang kedua 2,5 gram ini dikonversi menjadi uang. Ya berarti 2,5 dikalikan 2,5 gram dikalikan dengan harga emas terbaru. Ya, dikeluarkan itu 5 tahun yang lalu. Kemudian 4 tahun yang lalu, sebagian ulama menghitung emas yang 100 itu sekarang sudah berkurang berarti. Karena sudah dikeluarkan 2,5 gram. Berarti emasnya adalah 100 dikurangi 2,5 gram. Ya, berarti sekitar 97,5 gram. Berarti ini yang dikalikan 97,5 gram dikalikan 2,5%. Berarti 2,475 gram. Dan ini bisa dikonversi jadi uang lagi. Kemudian 3 tahun lagi sebelumnya berarti dia punya emasnya sudah berkurang kan? Makanya 9,75 dikurangin 2,475. Berapa dikurangin? Dan dipotong lagi 2,5. Seperti itu. Dan begitu seterusnya sampai 5 tahun. Nah kalau memang ribet, lebih baik dilebihkan. Atau sebagian ulama ada yang berpendapat karena dia mengeluarkan menggunakan uang, emasnya kan tetap tuh 100 gram terus karena dia keluarkan lewat uang. Karena pendapat terkuat yang saya pegang untuk zakat mal di total semuanya, uang di tabungan dengan emas. Dan emas dikonversi jadi uang agar lebih memudahkan. Ya, jadi kalau mau praktisnya ya udah karena dia tetap simpan uang 100 gram maka ya udah dikalikan 2,5%. Ya setiap tahunnya 2,5% dari 100 tersebut biar lebih mudah. Lebih nggak apa-apa. Kalau saya mending lebih daripada kurang ya. Para pelaku bid'ah susah bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Orang-orang yang terbiasa dalam kebid'ahan
Mereka adalah orang-orang yang berat bagi mereka untuk bisa mendapatkan kebaikan dan hidayah. Karena kebanyakan orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, bahkan ada mereka yang mengatakan bahwasanya apa yang sedang mereka lakukan dari amal kebid'ahan tersebut adalah perkara yang baik. Sehingga anggapan baiknya mereka terhadap amalan yang sedang mereka kerjakan, sementara itu adalah kebid'ahan, membuat mereka itu tidak menganggapnya sebagai keburukan, sehingga mereka senantiasa bertahan di atas kebid'ahan tersebut dan enggan untuk meninggalkannya, sehingga mereka tidak mendapatkan pintu taubat dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan pelaku maksiat, orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah dengan sadar, tanpa penolakan, mereka mengetahui bahwasanya apa yang sedang mereka lakukan itu adalah suatu kemaksiatan, hal yang tidak benar, sesuatu yang dilarang oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kemaksiatan, sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Pelakunya mendapatkan dosa, dan orang yang meninggalkan kemaksiatan mendapatkan pahala dan akan dijamin untuk masuk surga dan terancam dari neraka Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Mereka menyangka, mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan mereka itu adalah perkara yang benar, perkara yang baik, perkara yang dianjurkan, dan bukan suatu sebagai kesalahan, sehingga mereka bertahan di atasnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menahan dan akan menutup atau memberikan sekat dan penghambat-penghalang taubat bagi para pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahan mereka tersebut. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Artinya orang yang paling sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa. Nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Man la yastajibu lahu ila," nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Maka Syekh Abdul Razak berbicara tentang salah satu penyebab fitnah yang besar di akhir zaman ini adalah HP yang mengingatkan bahayanya. Maka sepantasnya, dia menganjurkan sepantasnya setiap orang yang memegang HP Android sekarang ini untuk selalu meminta kepada Allah dalam doa. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan. Kalau dia punya itu, minta kepada Allah terus. Selamatkan, selamat. Dengan HP ini semua bahaya ada. Yang mau fitnah subuhan, yang akan merusak agama kita dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dengan kesesatan-kesesatan yang luar biasa ada, dan fitnah syahwat, ya, fitnah syahwat yang berhubungan dengan hawa nafsu ada semua, dengan sangat mudah didapatkan, sangat mudah didapatkan. Maka memang harus kita berdoa terus. Kita punya itu dan tidak mungkin lagi mencampakkannya. Kita gunakan, dan bila kita menggunakan media sosial, kita harus selalu meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Rabbi salim. Yang selamat yang diselamatkan oleh Allah. Yang selamat orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Bila tidak, maka segala macam kerusakan ada di dalamnya. Bendanya sama, tapi kerusakan mengantisipasi, mengkonter diri kita dari kerusakan yang ada di depan mata itu susah. Sekuat apapun iman kita. Jadi ini termasuk fitnah yang para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati. Saat sholat, jangan biarkan lengan baju dan celana terlipat. Apabila seseorang melipat bajunya karena sholat, maka itu masuk dalam larangan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, tidak melipat pakaian dan rambut,
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi judul hadits ini dengan bab la yakufut saubahu fis salar. Artinya tidak boleh seseorang menahan pakaiannya di dalam salat. Banyak orang habis sholat buru-buru berdiri, hanya karena mau minum, hanya karena mau makan, hanya karena mau angkat telepon temannya. Padahal sabda Nabi SAW jelas, siapapun habis sholat tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak berdiri dari musallahnya, tidak membatalkan wudhunya, mengeluarkan angin. Dia selesaikan dulu zikirnya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, Allah maghfirhu, Allah marhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus sampai dia melanggar 3 tadi. Ngobrol sama orang di sebelah, berdiri dari musola, atau batalin wudhu. Berapa banyak orang yang sibuk dengan itu. Padahal doa malaikat selalu, ya Allah maafi, ya Allah maafkan, ya Allah rahmati, ya Allah maafkan, ya Allah rahmati. Rahmat ini kasih karunia, kasih dia sesuatu yang melampaui kebutuhannya. Banyak orang begitu, selesai salam udah ngobrol sama temannya, udah berdiri ke meja makan, udah segala macam. Berapa nggak selesaikan zikir dulu? Zikir 5 menit saja. Nah, oleh sebab itu jangan suka memelintir-melintir penjelasan. Katanya salafi mengharamkan ziarah kubur. Tidak. Yang kita larang itu orang datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur. Dan itu banyak terjadi ya. Adapun datang ke kuburan, ziarah kubur seperti yang dicontohkan oleh Nabi, itu sesuatu yang sunnah. Datang ke kuburan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kemudian sudah mengucapkan salam, dia mendoakan mayit, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Kemudian dia merenung bahwa dia juga akan meninggal sehingga dia akan meningkatkan ibadah-ibadahnya. Nah itu ziarah kubur yang dianjurkan ya. Bukan malah datang ke kuburan minta-minta. Mayit kok dimintakan doa. Sedangkan di dalam Al-Quran tegas Allah sebutkan bahwa mayit itu tidak bisa mendengar doa. Sekalipun misalnya ada yang mendengar, itu tidak bisa mengabulkan doa. Sebagaimana yang Allah sebutkan, in tada'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, kepada mayit-mayit, itu tidak akan bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Sekalipun mereka ada yang mendengar atas izin Allah, misalnya bisa mendengar, maka tidak akan bisa mengijabah atau bisa mengabulkan doa kalian. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ. Barang siapa yang membiasakan dirinya bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Kalau seorang ternyata tidak mampu untuk menahan dirinya di depan HP-nya, di depan laptopnya untuk melihat hal-hal yang haram, jadi kecanduan dia terhadap melihat hal yang haram, maka yakinlah suatu saat dia bisa meraih kesabaran tersebut. Yang jelas dia minta kepada Allah, dia berjuang. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ. Barang siapa yang bersabar untuk meninggalkan perkara tersebut, Allah akan buat dia mampu untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Maka seorang masing-masing tahu dirinya. Kalau ternyata dia belum mendapati kesabaran, dia minta kepada Allah, karena dia tahu kesabaran hanya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ulama berkata, arba'un li arba'. 4 mendatangkan 4 hal. Ada 4 aktivitas apabila dilakukan oleh siapapun di antara kita akan mendapatkan 4 hal, 4 keutamaan. Ini diambil dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Rasul bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul. Ini yang pertama. Fi baitin min buyutillahi ta'ala. Di salah satu rumah Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allah. Yang ketiga, mereka membaca kitab Allah. Yang keempat, wa yatadarasunahu bainahum. Mempelajari kitab Allah di antara mereka. Jadi ini 4 hal. Berkumpul di masjid, membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, tenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi dengan rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Para malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di depan para malaikat. Ini 4 hal yang sangat istimewa. Oleh karena itu, kita harus punya waktu
dan bukan sisakan waktu. Kita harus luangkan waktu. Ada satu waktu untuk duduk di majlis ilm di salah satu masjid Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk tetap bersabar, belajar ilmu agama, duduk di majlis ilmu, dan kita mengambil dan meraih pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan rasa malas ada beberapa tips yang bisa diikuti. Yang pertama, sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu insya Allah Pak salah satu tips untuk menghilangkan apa? Kemalasan. Yang kedua, jangan lupa membaca zikir pagi petang. Maka insya Allah dengan itu hilang kemalasan. Yang ketiga, lawan. Kalau kita malas jangan diikuti, segera lawan. Ya, pas kita mau baca Quran kok malas, lawan. Sebab di awal-awal memang males kok, kayaknya berat ya. Paksakan. Insya Allah Pak, setelah satu lembar hilang kemalasan itu. Ketika kita mau berbuat kebaikan kok malas ya, paksakan. Jangan biarkan kemalasan itu. Mau pergi ke masjid malas, paksakan. Yang keempat, jangan berteman dengan orang-orang pemalas. Kalau antum punya teman pemalas semua, udah antum malas juga. Tapi bertemanlah dengan orang-orang yang rajin, yang Masya Allah semangat dalam hidupnya. Maka yang seperti ini bisa kita tiru insya Allah. Bekerja di kantor, hati-hati dalam menggunakan fasilitas kantor. Karena kalau akad antum fasilitas kantor itu dari hal yang sederhana, pulpen, kertas, print, handphone, laptop, apa saja. Yang kira-kira fasilitas kantor, listriknya. Kalau itu akad antum adalah antum sebagai pekerja di situ. Dan antum bisa pakai sebatas urusan kerjaan, maka jangan pernah pakai untuk urusan pribadi. Karena nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jangan main-main dengan satu lembar kertas. Untuk apa satu lembar kertas antum pakai yang bisa antum beli dengan leluasa di luar sana, diambil dari kantor hanya untuk keperluan pribadi misalnya. Print keperluan sekolah anak, print untuk kebutuhan pribadi. Terus bagaimana caranya supaya halal? Minta kepada pemiliknya. Bilang sama pemilik perusahaan. Ini saya mau print kebutuhan anak saya, bisa nggak? Oh bisa, halal, ya sudah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW mengambil 7 lembar atau memberatkan 7 lembar daun bidara yang diulek. Ya. Lalu sekarang kita bisa blender. Kemudian Anda ambil wadah seperti gelas ini, atau kalau mau wadah lebih besar misalnya ember, ya. Kemudian Anda cemplungkan itu, ya, daun bidara tadi. Kemudian Anda mulai ruqyah. Anda pilih tadi surah-surah itu. Bisa dibaca semuanya, jauh lebih afdal. Kalau tidak, saran saya ini yang selalu saya sampaikan, 6 surah dasar. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, kemudian Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan An-Nas, Qul A'udzu Birabbin Nas. Anda praktekin baca, ya, setelah baca Al-Fatihah, tiup telapak tangan 3 kali. Ya, bisa dengan sedikit ulat. Ya, kemudian ayat kursi, kemudian baca Al-Kafirun, kemudian baca Al-Ikhlas, tiup 3 kali setelahnya, ya, kemudian baca Al-Falaq, setelah selesai Al-Falaq ini baru tiup, kemudian An-Nas juga begitu. Lalu usap tubuh sebagaimana Nabi SAW melakukan, diusap dari bagian kepala, ya, digosok-gosok ke bagian badan ini, terus saja. Saya sangat yakin, dan ini memang hasil pengalaman, kalau misalnya ada sesuatu gangguan, misalnya ada gangguan syaitan ataupun ada gangguan penyakit di tubuh, ya itu terasa sedikit panas, ya, meriang, dan seringkali sendawa. Ya. Termasuk juga penyakit jasmani, ya. Anda usapkan ke seluruh tubuh, kemudian hasil yang Anda baca juga tadi Anda tiupkan ke air. Ya. Ke madu juga begitu. Dan ini Anda bisa lakukan di susu Anda, di kopi, di teh, ya. Anda bisa lakukan semua ruqyah ini. Ruqyah syar'i boleh dilakukan. Kalau air Anda gunakan wadah yang besar dan dicemplungin juga daun bidara tadi, Anda bisa lakukan ini untuk menyemprot di seluruh rumah. Air ruqyah itu. Misal di rumah itu sering terjadi pertengkaran, sering mimpi buruk, ya, ketakutan kalau mau ke belakang rumah, ya. Maka ambil semprotan biasa untuk setrika, ya. Itu dikosongkan, kemudian ditaruh air ruqyah tadi, Anda keliling sambil membaca Al-Fatihah, ayat kursi, disemprotin, walaupun tadi airnya sudah di ruqyah. Seperti itulah. Maka ini insya Allah akan bisa menjadi cara yang mudah untuk ruqyah. Ya.
Yang kelima adalah puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Landasan hukum adalah hadis Bukhari juga, di mana Nabi SAW kedatangan seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram, tepatnya di mana orang-orang Yahudi puasa sunnah." Kata Nabi SAW, tanya, kumpulin informasi, kenapa mereka puasa? Dikumpulinlah informasi oleh sahabatnya, lalu dia kembali. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jawaban orang-orang Yahudi kurang lebih, bahwasanya hari ini 10 Muharram, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah." Kata Nabi SAW, kami umat Islam lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu beliau menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Walaupun pada saat itu ada sahabat yang sudah sempat sarapan pagi. Karena awal disyariatkannya puasa Asyura. Itu hanya pada saat itu ya. Sekarang kalau makan batal. Jadi jangan salah paham. Ini hanya pada saat itu saja. Kemudian beliau itu ditanya dalam hadis Muslim, apa fadilahnya puasa hari Asyura 10 Muharram? Beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. 365 hari lagi yang lalu. Arafah lebih mulia memang, karena setahun yang lalu, setahun akan datang. Tapi Asyura juga dapat fadilah yang minimal setengahnya. Lalu kenapa ada tanggal Tasu'a, tanggal 9? Sebuah hadis Tirmidzi berbunyi, kata Nabi SAW, "La in baqitu ila qabil la asumanna tasi'." Kalau saya masih hidup, Nabi SAW sering membentengi, maksud membentengi ini membacakan sebuah zikir untuk membentengi Al-Hasan dan Al-Husain. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu Al-Hasan wal Husain biqaulihi." Dahulu Nabi SAW sering membentengi Al-Hasan dan Al-Husain dengan sebuah zikir yang insyaallah mudah-mudahan kita hafal. A'udzu bikalimatillahi min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Hafal enggak? Mudah-mudahan nanti hafal ya. Kata Nabi SAW, "Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Dari apa? Dari semua macam syaitan. Dari syaitan-syaitan yang jelek maupun dari orang-orang yang jelek. Dan dari segala macam binatang buas. Dan dari mata-mata yang jelek." Nabi SAW membentengi Al-Hasan dan Al-Husain dengan zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ketika kita terbangun di tengah malam, masyaallah muslimin, ada sebuah hadis Nabi yang ingin kita sampaikan. Dan ini bukan tahajud. Insya Allah lebih ringan daripada tahajud. Dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'arra minal laili." Barang siapa yang terbangun di malam hari. Faqala, ketika terbangun itu dia ucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Thumma qal, kemudian diucapkan lagi, "Rabbighfirli." Ya Allah, ampuni aku. Illa istujiba lahu. Kalau itu terjadi, maka Allah akan ampuni itu, akan kabulkan itu. Itu saya lihat ya, dari sebagian orang katanya mu'allaf, tapi sudah lebih 20 tahun masih menyebut dirinya mu'allaf. Sudah lebih 20 tahun masih Islam. Ya, sering ada di channel-channel YouTube. Ada hal bagus mengajak orang masuk Islam dan seterusnya. Cuman penyakitnya, dia ini belum meninggalkan kebiasaannya di agamanya yang dahulu. Dia kan dahulunya Nasrani. Pokok penyimpangan di agama Nasrani itu berbicara atas Allah tanpa ilmu. Dan itu harus dia pahami ketika dia masuk Islam. Tidak boleh ada orang mu'allaf mengikuti jalannya orang Nasrani di situ. Di dalam Islam itu tidak boleh bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Semuanya harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbicara berhenti di atas sesuatu kami tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, pelihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dosa yang paling besar itu disebut di surah Al-An'am, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berucap atas Allah apa yang kau tidak ketahui.
Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hada halalun wa hada haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan engkau berucap dengan apa yang disifatkan oleh lisanmu itu kedustaan. Ini halal, ini haram. Itu tidak boleh orang berucap sembarangan. Disebut berdusta atas nama Allah. Ini sekarang dia masuk di dalam Islam, dia tidak belajar agama Islam. Dia tidak mengambil ilmu dari para ulamanya. Dia tidak kuasai bahasa Arabnya. Bagaimana dia bisa memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW? Tiba-tiba dia bikin kaidah-kaidah dari diri dia sendiri. Oh, kalau menurut gue Islam itu begini dan begitu. Itu kan Allah yang memahami seperti itu. Ini yang menjadi masalah ini orang-orang kayak gini. Akhirnya kasihan, jatuh di dalam kesesatan, keluar dari sebuah kesesatan, masuk di dalam kesesatan lain. Ini kenapa? Ini masalah ajam ini, lisan ajam. Cuman tahu terjemahan makna ayat, baca buku-buku sejarah, paling senang itu, paling enak itu. Orang baca sejarah ya, sebab sejarah itu bisa baca, pakai bahasa Inggris juga bisa baca sejarah. Kan begitu. Sebab sejarah itu hasilnya pandai cerita. Nah, kalau orang sudah pandai cerita, itu paling enak didengar itu. Iya, paling enak didengar. Bisa masuk di mana saja kalau sudah pandai cerita. Tapi kalau orang berbicara dengan agama, itu beda. Orang yang berbicara agama, dia terangkan mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Dan itu ada konsekuensinya. Pasti ada yang suka, ada yang benci. Karena dia berbicara seadanya. Dia berbicara tentang agama Allah. Apakah ada ibadah khusus di bulan Muharram? Tentu ada, puasa 2 hari ya. Tasu'a dan Ashura. 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan puasa. Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Ashura 10 Muharram, lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi mengatakan, ya Rasulullah, mereka berkata, kalau hari ini hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, waktu ditanya tentang fadilah puasa Ashura 10 Muharram, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu kan, jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa 9-nya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, bahwasanya beliau mengatakan, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan dengan puasa 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Riba ini dosa besar yang diremehkan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu min 36 zanyah. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Antum bayangkan, orang melakukan riba santai. Dia seakan-akan kalau zina, na'udzubillah. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan riba. Maka jangan dianggap remeh riba. Kisah hijrah dari seorang yang sangat membenci orang-orang yang dikategorikan oleh mereka Wahabi. Orang-orang yang memakai celana di atas mata kaki, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang memanjangkan jenggotnya, mereka katakan Wahabi. Orang-orang yang berniqab, bercadar, mereka katakan itu istrinya Wahabi, adiknya Wahabi, anaknya Wahabi. Baik, kalau memang itu yang menurut Anda, baik, dengarkan kisah seorang ini yang kemudian dia sangat membenci orang-orang tersebut yang katanya ahlu sunnah. Dia katakan itu berlebihan, itu israf, itu arabisasi dan seterusnya. Bagaimana Allah menyentuh dia dengan hidayah, saudara? Allah jadikan anaknya penuntut ilmu. Dia masukkan ke pesantren, anaknya bertemu dengan ustadz yang kemudian pemahamannya salaf. Bapaknya masih dengan pemahaman yang sama.
Sampai-sampai kemudian ketika bapaknya sudah mengetahui anaknya sudah memotong celananya, memanjangkan jenggotnya, berpemahaman seperti pemahaman yang menurut mereka, menurut dia Wahabi, dia katakan, mulai sekarang kamu keluar dari sekolah ini. Anak tetap anak. Sam'an wa ta'ah, dengar dan melaksanakan. Keluar. Anda tahu, lalu kemudian dimasukkan anaknya ke sekolah umum. Anaknya masuk, sam'an wa ta'ah, bakti saja kepada orang tua. Dia masuk sekolah umum yang perempuan laki-laki bergabung dan seterusnya. Dia ikuti dan dia menjadi ranking nomor 1 di sekolah dia. Sehingga akhirnya kemudian dia diutus oleh sekolahnya untuk perlombaan olimpiade. Dia ikut perlombaan mewakili sekolah dengan stylenya yang lama. Satu saja yang dia tidak ubah. Satu saja yang dia tidak ikuti orang tuanya. Apa? Stylenya, pemahamannya. Gurunya jadi respect. Sebahagian temannya mengikuti. Bahkan dia membuat kajian. Dia membuat kajian di SMA-nya. Dia membuat kajian. Tidak segan-segan dia membuat kajian. Di beberapa kali percakapan dengan gurunya, dia tidak segan-segan memberi nasihat. Meskipun terkadang dia mendapatkan celaan, hinaan, cobaan dan seterusnya, itu biasa menurut dia. Dia katakan, inilah tantangan saya, berbeda ketika saya di pesantren. Dia lalui. Sampai dia masuk fakultas kedokteran terbaik di universitas terbaik di daerah dia, di Jawa Tengah. Lulus dia fakultas kedokteran, jalur undangan. Hafalannya 30 juz, saudara. Anda mau tahu, orang yang seperti ini dia bertahan demi ayahnya. Bagaimana ayahnya tidak menangis ketika ayahnya mendapatkan anaknya lulus di fakultas kedokteran dan dengan style yang sama, lalu kemudian ayah mengatakan, coba ajarkan aku sedikit saja apa yang kau ketahui tentang pendeknya celanamu, panjangnya jenggot. Belum menjelaskan, anak sudah menangis, lalu mengatakan, jangan-jangan ini adalah pintu hidayah Allah untuk ayah. Dia bukakan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Dia bukakan hadisnya tentang bagaimana celana yang di bawah mata kaki atau kain yang berada. Dia bukakan hadisnya. Dengan santun dia mengajar, dengan khas Jawa Tengahnya dia mengajar. Orang Solo. Dia cerita. Belum selesai satu hadis, ayahnya sudah menangis. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, saya selama ini salah, nak. Belum selesai satu hadis. Di Sahih Bukhari. Sebelum dia buka jelaskan tentang hadis Sahih Bukhari, dia cerita panjang bagaimana perjalanan Imam Bukhari mengumpulkan hadis dan bagaimana pengakuan ulama tentang kesahihan, kebenaran hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Lalu kemudian ayahnya menangis. Belum masuk tentang masalah jenggot, baru tentang masalah kain. Ayahnya sudah menangis lalu mengatakan kepada, ajarkan aku agama ini, nak. Anak itu hanya mengatakan satu, ayah, agama ini adalah agama dalil. Sederhana saja, ayah. Ada dalilnya, kerjakan. Tidak ada, tinggalkan. Semenjak itu, setiap kali ayahnya ingin melakukan sesuatu, dia menanyakan kepada anaknya, nak, saya mau begini, saya akan seperti ini, bolehkah, adakah dalilnya, nak? Anaknya langsung mengatakan, buka. Di Imam Bukhari dikatakan seperti ini, ayah. Hadisnya seperti ini, ayat Al-Quran mengatakan seperti ini, ayah. Maka kemudian setelah itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, justru ayahnya adalah orang yang sangat hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Sumber hidayah itu kita tidak tahu. Terkadang Anda harus merelakan sesuatu yang Anda cintai untuk sesuatu yang lebih baik karena Allah Maha mengatur.
Anak yang tadinya sudah betah di pesantren, masih ingin hidup di pesantren karena ayahnya yang tidak senang dengan dakwah tersebut mencabut dirinya. Dia kalau mau berontak, apa gunanya? Akhirnya tidak berbakti kepada orang tua dan tidak mendapatkan keridhaannya. Dia mengalah. Dia tinggalkan pesantren, ustadz-ustadz yang dia cintai demi sebuah perubahan. Dan Anda tahu, perjalanan dia tidak mudah. Dia harus masuk SMA. 3 tahun di sana. Berikhtilat dengan wanita. Bagaimana sulitnya dia memahamkan orang-orang. Di saat yang lain celananya menjulur ke bawah. Di saat yang lain tidak berjenggot. Anda bisa pahami bagaimana susahnya orang bertahan di keadaan seperti itu. Alumni pesantren. Masuk SMA umum. Bayangkan bagaimana keadaan. Tidak terhitung berapa banyak cobaannya. Berapa banyak caci makiannya. Bertahan. Sampai kemudian orang mengakui siapa yang baik, siapa yang buruk. Kecerdasan itu lahir bukan hanya karena kepintaran yang engkau bawa dari lahir, tetapi kecerdasan itu lahir karena ketakwaanmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, kata Allah dalam Al-Quran, maka Allah akan mengajarimu. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bertakwa. Selesai masalah. Selesai urusan duniamu, kelar urusan akhirat. Apakah ada doa awal tahun dan akhir tahun Hijriah? Seperti yang kita tahu dalam sejarah di masa silam berkaitan dengan kalender Hijriah, di zaman Nabi SAW mereka sudah kenal tanggal, kenal bulan. Para sahabat sudah kenal tanggal, kenal bulan. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka nggak punya angka tahun. Sehingga di zaman Nabi SAW ada Ramadan, tanggal sekian Ramadan, tanggal sekian Syawal, tanggal sekian Muharram, dan seterusnya. Makanya kita tahu ada ibadah-ibadah yang dilakukan berdasarkan tanggal tertentu. Namun tidak ada angka tahun. Sehingga tidak ada bulan pertama, bulan kedua, tidak ada. Ngertinya pokoknya bulan Muharram, bulan Safar, bulan sekian, nggak ada. Nggak ada angka bulan. Dan angka tahun baru ada di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ceritanya ini disebutkan oleh Syekh As-Salabi dalam buku beliau tentang sejarah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang beliau menjadi gubernur Umar di daerah Irak, di daerah Kufah, sering mendapatkan surat dari Umar. Nah, di surat itu cuma tertulis, ya, surat ini ditulis di bulan Sya'ban. Surat ini ditulis di bulan Sya'ban. Kemudian ketika sampai di Abu Musa itu bingung. Ini bulan Sya'ban kemarin ataukah bulan Sya'ban sekarang? Ya, mungkin suratnya sampai di akhir bulan Sya'ban. Karena kita tahu perjalanan di masa silam itu butuh waktu yang lama. Kadang berbulan-bulan dari Madinah yang berada di daerah Hijaz. Hijaz itu berarti tepian bagian barat Jazirah Arab yang mepet dengan Laut Merah, ke Kufah. Kufah itu berada di Irak. Irak agak ke utara. Kalau Basrah itu mepet dengan laut, kalau Kufah agak ke utara. Kita bisa lihat kira-kira perjalanannya berapa menempuh jalan darat tanpa kendaraan motor, tanpa kendaraan bermotor. Nggak ada mesin. Mereka pakai onta, pakai keledai, pakai kuda. Sehingga sampai di tujuan butuh waktu yang sangat lama. Dalam proses itu, ya, Abu Musa ketika mendapatkan surat, ini surat kapan? Sya'ban tahun kemarin ataukah Sya'ban sekarang? Rajab tahun kemarin ataukah Rajab sekarang? Ini bulan ini ataukah bulan yang kemarin, tahun kemarin? Ya, kemudian kebingungan Abu Musa ini disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Lalu Umar mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau memerintahkan kepada mereka, "Da'u, tetapkan 1 tahun yang kita jadikan sebagai acuan." Sehingga agar tahu angkanya. Kalau nggak ada angkanya, orang akan kebingungan. Akhirnya mereka pun menetapkan tahun Hijriah. Nah, kemudian mereka khilaf. Yang mau dijadikan sebagai bulan pertama itu bulan apa? Ada yang mengusulkan Ramadan, ada yang mengusulkan Muharram, ada yang mengusulkan Rabiul Awal, ada yang mengusulkan ini. Mereka khilaf. Akhirnya usulan yang diterima adalah Muharram. Dengan pertimbangan karena bulan Muharram kaum muslimin baru saja pulang dari kegiatan haji. Sehingga haji ditaruh di bulan yang terakhir, Dzulhijjah. Kemudian mereka juga berbeda pendapat. Terus tahun pertama itu tahun kapan? Tahun ini atau bagaimana? Terus mereka beda pendapat. Ada yang menyampaikan usulan tahun pertama adalah tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kita tarik mundur. Tahun pertama kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti sekarang sudah tahun kesekian puluh. Tidak diterima. Ada yang mengusulkan, tahun pertama adalah tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Juga nggak diterima. Ada yang mengusulkan tahun pertama adalah tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga nggak diterima. Karena nanti jadinya malah mengulang kesedihan. Akhirnya yang disepakati adalah tahun pertama adalah tahun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Andaikan waktu itu sahabat ketika rapat mereka sepakat tahun pertama adalah tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka mungkin namanya bukan kalender Hijriyah, tapi namanya kalender Miladiyah. Karena milad itu berarti waktu kelahiran. Andaikan tahun pertama adalah tahun di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi Nabi, maka namanya bukan Hijriyah, tapi namanya kalender Bi'tsiyah. Karena Bi'tsa itu artinya pengutusan. Sehingga jadilah namanya kalender Bi'tsiyah. Andaikan tahun pertama adalah tahun wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin namanya jadinya kalender Wafatiyah. Tapi karena tahun pertama adalah tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikenal sebagai tahun Hijriyah. Makanya dalam kitab-kitab para ulama sering ditulis beliau lahir tahun sekian ba'da hijratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang jadi acuan adalah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah kalender Hijriyah. Baik. Nah, kemudian dari sini kita bisa pastikan bahwa dalam Islam nggak ada tahun baru, nggak dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal di zaman Abu Bakar. Dalam arti ya, tidak ada tahun baru dalam arti tidak dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dikenal di zaman Abu Bakar. Sehingga di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat tidak pernah mengenal istilah Muharram bulan pertama. 1 Muharram tahun baru, tidak kenal. Nah, kalau itu belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum ada di zaman Abu Bakar, kok tiba-tiba ada dalil yang berisi doa tahun baru, ada broadcast melalui WA yang berisi doa tahun baru, ini jelas palsu. Dan saya juga mendapatkan broadcast pertanyaan salah satu jamaah, di situ ada dalam kurung riwayat Tirmidzi, dalam kurung riwayat ini. Sehingga jamaah tanya, ini ada riwayatnya Pak Ustadz? Ya, kalau ada riwayatnya kayak gini, ini kedustaan. Nggak pernah ada hadis yang berbicara tentang doa tahun baru, apalagi dalam kurung riwayat Tirmidzi. Makanya orang zaman sekarang, Masya Allah, berlaku seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau sudah nggak punya rasa malu, sakarapmu ngelakoni apapun, terserah mau melakukan apapun. Dan orang sekarang sudah nggak punya rasa malu untuk menyebarkan berita dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada istilah doa tahun baru,
doa akhir tahun, tidak ada. Gimana ada doa akhir tahun, doa awal tahun? Sementara di zaman Nabi SAW tidak dikenal istilah itu. Di zaman Abu Bakar juga nggak dikenal istilah itu. Dan kalau kita perhatikan terkait masalah penetapan tahun baru, itu sifatnya hanya untuk masalah apa? Administrasi. Sehingga nanti surat di situ dicantumkan angka tahunnya. Bukan masalah ibadah. Maka tidak ada sama sekali kaitannya dengan ibadah. Sehingga kalau ada orang yang tanya, ada nggak ibadah yang disyariatkan di malam tahun baru? Ya nggak ada. Nabi SAW nggak pernah kenal. Baik. Dan doa yang ada adalah doa ketika melihat hilal. Doa ketika melihat hilal. Dan itu berlaku bagi yang melihat hilal. Kalau kita yang nggak melakukan ru'ya, nggak melihat hilal, maka doa itu tidak disyariatkan. Disyariatkan bagi mereka yang melihat hilal. Dan itu berlaku untuk semua bulan. Baik Muharram, Safar, Rabiul Awal maupun bulan-bulan yang lainnya.